Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Baik, pada pertemuan yang kedua mata kuliah rekayasa pondasi hari ini, kita akan belajar mengenai daya dukung tanah. Nah, daya dukung tanah merupakan salah satu faktor terpenting dalam perencanaan pondasi beserta struktur di atasnya. Nah, daya dukung tanah yang diharapkan untuk mendukung pondasi adalah daya dukung yang mampu menahan beban struktur di atasnya, sehingga pondasi mengalami penurunan yang masih berada dalam batas toleransi. Nah, analisis daya dukung sendiri ini bertujuan untuk mempelajari kemampuan tanah dalam mendukung beban pondasi dan struktur di atasnya. Sebelum mengalami keruntuhan, suatu pondasi akan mengalami 3 fase. Fase pertama, saat awal penerapan beban, maka tanah di bawah pondasi turun dan diikuti oleh deformasi tanah arah lateral dan vertikal. Nah, beban diterapkan ini relatif kecil sehingga penurunan tanah sebanding dengan beban yang diterapkan. Nah, di sini pada fase 1, tanah dalam kondisi keseimbangan elastis dan massa tanah mengalami kompresi mengakibatkan kenaikan kuat geser tanah dan menambah kapasitas dukungnya. Pada fase kedua terjadi penambahan beban pondasi. Di sini baji tanah akan terbentuk dan deformasi plastis tanah akan semakin tampak. Dengan penambahan beban pondasi tersebut, maka gerakan tanah mengalami perubahan kedudukan dari elastis menjadi plastis. Nah, gerakan tanah arah lateral menjadi semakin nyata diikuti oleh retakan lokal dan geseran tanah di sekeliling tepi pondasi. Nah, dalam zona plastis, kuat geser tanah akan sepenuhnya bekerja untuk menahan beban. Jadi ketika dia berubah dari kedudukan elastis menjadi plastis, maka kuat geser tanah akan bekerja menahan beban pondasi tersebut. Fase yang ketiga atau yang disebut dengan fase keruntuhan pondasi, di sini kecepatan deformasi bertambah dengan penambahan bebannya. Nah, deformasi diikuti oleh gerakan tanah keluar disertai penggelembungan tanah permukaan. Nah, tanah pendukung pondasi mengalami keruntuhan yang berbentuk lengkungan dan garis atau biasa disebut dengan bidang geser radial dan bidang geser linear. Jadi, ciri-ciri suatu pondasi mengalami keruntuhan biasanya bisa kita lihat secara visual ya. Jadi, di sekitar pondasi tanah permukaannya mengalami penggelembungan. Berdasarkan pengujian model fisik, keruntuhan pondasi terdiri dari 3 macam keadaan. Yang pertama, keruntuhan geser umum atau general shear failure. Yang kedua, keruntuhan geser lokal atau local shear failure. Yang ketiga, keruntuhan penetrasi atau penetration failure. Uraian untuk ketiga jenis keruntuhan tersebut adalah sebagai berikut. Kondisi yang pertama adalah keruntuhan geser umum atau general shear failure. Nah, di sini baji tanah terbentuk tepat pada dasar pondasi. Nah, kita lihat di situ di gambar tepat dasar pondasi, yakni di zona A yang menekan tanah ke bawah hingga menyebabkan aliran tanah secara plastis pada zona B. Nah, gerakan ke arah luar kedua zona tersebut ditahan oleh tahanan tanah pasif pada bagian zona C. Nah, saat tahanan tanah pasif pada bagian zona C tersebut terlampaui, maka terjadi gerakan tanah yang mengakibatkan penggembungan tanah di sekitar pondasi. Nah, ciri-ciri terjadinya keruntuhan geser umum atau general shear failure yang bisa kita lihat secara visual adalah terjadinya penggembungan tanah di sekitar pondasi. Ini merupakan salah satu ciri terjadinya keruntuhan geser umum. Lalu, bidang longsor yang terbentuk berupa lengkungan dan garis lurus yang menembus hingga mencapai permukaan tanah.
Saat terjadi keruntuhan, terjadi gerakan massa tanah ke arah luar dan ke atas. Nah, itu yang menyebabkan terjadi penggembungan tadi, karena ada gerakan massa tanah ke arah luar dan ke atas. Nah, keruntuhan geser umum ini biasanya terjadi dalam waktu yang relatif mendadak dan langsung diikuti oleh penggulingan pondasi. Tapi tadi ada ciri-ciri visual ya awal terjadinya keruntuhan geser umum. Yang pertama tadi penggembungan tanah sekitar pondasi akibat tanah ke arah luar dan ke atas. Tipe keruntuhan yang kedua adalah keruntuhan geser lokal atau local shear failure. Nah, di sini tipe keruntuhannya hampir sama dengan keruntuhan geser umum. Tapi bidang runtuh yang terbentuk tidak sampai mencapai permukaan tanah. Nah, ciri-ciri terjadinya keruntuhan geser lokal adalah pondasi akan tenggelam akibat bertambahnya beban pada kedalaman yang relatif dalam, sehingga menyebabkan tanah di dekatnya mampat. Tapi mampatnya tanah tidak sampai mengakibatkan kedudukan kritis keruntuhan tanahnya, sehingga zona plastis tidak berkembang seperti pada keruntuhan geser umum. Nah, kalau keruntuhan geser umum tadi pondasi akan mengalami guling dan tanah di sekitarnya akan naik ke atas atau terjadi penggembungan. Untuk keruntuhan geser lokal, pondasi akan tenggelam dan tanah di dekatnya mampat. Ini ciri-ciri dari keruntuhan geser lokal. Nah, pada tipe keruntuhan geser lokal terdapat sedikit penggembungan tanah di sekitar pondasi, namun tidak terjadi penggulingan pondasi. Nah, jadi penggembungan di sekitar pondasi sedikit, tidak seperti pada keruntuhan geser umum. Nah, itu ya beda dari keruntuhan geser lokal dan keruntuhan geser umum. Jenis keruntuhan yang ketiga adalah keruntuhan penetrasi atau penetration failure. Nah, ciri-ciri terjadinya keruntuhan penetrasi adalah tidak terjadi kemiringan dan pengangkatan pada permukaan tanah. Akibat beban struktur di atasnya, maka pondasi akan menembus tanah ke bawah dan baji tanah yang terbentuk di bawah dasar pondasi hanya menyebabkan tanah menyisih. Nah, ini merupakan ciri-ciri keruntuhan penetrasi yang bisa kita lihat secara visual ya, yakni tanah akan menyisih dan pondasi akan menembus tanah ke bawah. Lalu yang ketiga terjadi penurunan yang relatif besar, artinya penurunan akan bertambah secara linear dengan penambahan bebannya. Untuk menghitung daya dukung tanah, maka ada beberapa teori yang telah dikembangkan. Yang pertama menurut Terzaghi, yang kedua Skempton, yang ketiga Vesic, yang keempat Meyerhof, yang terakhir Hansen. Yang akan kita pelajari adalah daya dukung tanah menurut Terzaghi. Jadi, Terzaghi menganalisis kapasitas daya dukung tanah pondasi dengan beberapa anggapan. Yang pertama, tanah di dasar pondasi dianggap homogen. Yang kedua, tahanan geser tanah di atas dasar pondasi diabaikan. Yang ketiga, dasar pondasi dianggap kasar. Yang terakhir, baji tanah yang terbentuk di dasar pondasi dalam keadaan elastis dan bergerak bersama-sama dengan dasar pondasinya. Nah, itu beberapa anggapan yang dipakai ketika kita menganalisis daya dukung tanah dengan teori Terzaghi. Berikut merupakan persamaan umum untuk menentukan daya dukung ultimate pada pondasi memanjang pada kondisi keruntuhan geser umum. Rumusnya, QU sama dengan C kali NC ditambah DF kali gamma kali NQ ditambah setengah kali gamma kali B kali N gamma. QU adalah daya dukung ultimate untuk pondasi memanjang, C adalah kohesi, DF adalah kedalaman pondasi, gamma adalah berat volume tanah. Sedangkan NC, NQ, dan N gamma merupakan faktor daya dukung Terzaghi yang tergantung dari nilai sudut gesernya. Jadi nanti nilai NC, NQ, dan N gamma diperoleh dari tabel Terzaghi. Nah, di tabel Terzaghi ada dua kondisi keruntuhan geser umum dan keruntuhan geser lokal.
Kapan kita memakai untuk keruntuhan geser umum? Ketika kita memakai keruntuhan geser umum saat sudut geser tanahnya lebih besar dari 28 derajat. Kita memakai tabel untuk keruntuhan geser lokal saat sudut geser tanahnya kurang dari atau sama dengan 28 derajat. Berikut merupakan tabel faktor daya dukung terzagi. Jadi tadi nilai NC, NQ, dan N gamma bisa kita dapatkan dari tabel ini. Nah, setelah kita tahu sudut gesernya, misalnya 5 derajat. Nah, 5 derajat berarti dia mengalami keruntuhan geser lokal karena kurang dari sama dengan 28 derajat. Maka kita lihat untuk keruntuhan geser lokal nilai NC dengan sudut geser 5 adalah 6,7, nilai NQ 1,4, sedangkan N gammanya 0,2. Nah, jika tidak ada sudut gesernya misalnya 8, maka kita perlu menggunakan interpolasi linear. Berikut merupakan persamaan umum untuk menentukan daya dukung ultimate pada pondasi memanjang ketika terjadi keruntuhan geser lokal. Nah, tadi jika sudut gesernya kurang dari sama dengan 28 derajat, maka dia akan mengalami keruntuhan geser lokal. Nah, di sini juga akan berpengaruh pada persamaan umum untuk menentukan daya dukung ultimate-nya. Nah, rumusnya akan berubah menjadi QU sama dengan 2/3 C kali NC ditambah DF kali gamma kali NQ ditambah setengah kali gamma kali B kali N gamma. Jadi yang berbeda adalah di sini ada reduksi sebesar 2/3 C. Nah, ketika dia terjadi keruntuhan geser lokal, maka rumus kohesinya mengalami reduksi sebesar 2/3 C. Nah, itu yang membedakan dari keruntuhan geser umum. Berikut merupakan gambaran penggunaan parameter tanah dalam analisis daya dukung terzagi. Nah, tadi rumus umum untuk menentukan daya dukung terzagi, QU sama dengan CNC ditambah DF kali gamma kali NQ ditambah setengah kali gamma kali B kali N gamma. Nah, di sini ada 3 suku persamaan. Nah, suku pertama adalah C kali NC. Nah, ini merupakan untuk penggambaran dari nilai kohesi yang digunakan adalah kohesi rata-rata tanah di bawah dasar pondasi. Nah, untuk suku persamaan DF kali gamma kali NQ merupakan tekanan overburden atau tekanan vertikal tanah pada dasar pondasi, yaitu tekanan akibat berat tanah di sekitar pondasi. Oleh karena itu, berat volume tanah yang digunakan dalam perhitungan DF dikali gamma adalah berat volume tanah di atas dasar pondasinya. Yang terakhir, suku persamaan setengah kali gamma kali B kali N gamma merupakan suku persamaan untuk menentukan nilai berat volume tanah rata-rata yang terletak di bawah dasar pondasi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Pada suatu bangunan direncanakan dengan menggunakan pondasi menerus atau memanjang seperti pada gambar. Nah, jika diketahui sudut gesernya sebesar 25 derajat, kohesinya 1,2 ton per meter kuadrat, kedalaman pondasi 0,4 meter, lebar pondasinya 0,6 meter, berat jenis tanahnya 1,6 ton per meter pangkat 3. Hitunglah daya dukung tanah yang diizinkan jika safety factor yang digunakan sebesar 2,5. Karena kita akan menentukan daya dukung tanah pada pondasi menerus atau memanjang, maka rumus terzagi yang kita gunakan adalah Q ultimate sama dengan C kali NC ditambah DF kali gamma kali NQ ditambah 0,5 kali gamma kali B kali N gamma. Nah, karena tadi sudut gesernya diketahui 25 derajat, maka dia kurang dari 28. Maka terjadi
local shear failure atau keruntuhan geser lokal karena nilai sudut gesernya kurang dari 28 derajat. Maka jika terjadi local shear failure berpengaruh pada rumus Q ultimate-nya. Pada rumus Q ultimate, kohesinya akan mengalami reduksi sebesar 2/3C. Nah, di bagian C kali NC kita tambahkan 2/3. Nah, di sini jadi rumus umumnya menjadi 2/3C kali NC ditambah DF kali gamma kali NQ ditambah 0,5 kali gamma kali B kali N gamma. Kemudian dari tabel daya dukung terjadi kita bisa mengetahui nilai NC, NQ, dan N gamma-nya. NC-nya 14,8, NQ-nya 5,6, N gamma-nya 3,2. Tentu saja kita memakai tabel daya dukung terjadi untuk kondisi lokal ya, karena tadi ya sudut gesernya kurang dari 28 derajat. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, diperoleh Q ultimate sama dengan 16,96 ton per meter kuadrat. Karena yang ditanyakan adalah daya dukung tanah yang diizinkan, maka Q allow sama dengan 1 per safety factor kali Q ultimate. Tadi safety factornya diketahui 2,5, berarti 1 per 2,5 kali Q ultimate-nya 16,96. Jadi daya dukung tanah yang diizinkan diperoleh sebesar 6,784 ton per meter kuadrat. Setelah kita bisa menghitung daya dukung tanah untuk pondasi memanjang, maka selanjutnya kita juga bisa menghitung pondasi dengan bentuk bujur sangkar dan lingkaran. Nah, di sini kita masih menggunakan rumus yang sama, rumus umum untuk daya dukung tanah menurut Terzaghi, yaitu CNC ditambah DF kali gamma kali NQ ditambah gamma kali B kali N gamma. Nah, untuk pondasi memanjang kita bisa lihat bahwa koefisien pada suku pertama itu 1 dan koefisien pada suku yang terakhir atau ketiga setengah. Tapi untuk pondasi bujur sangkar, rumusnya diubah. Koefisien pada suku yang pertama menjadi 1,3 kali CNC, dan pada suku yang terakhir atau suku yang ketiga menjadi koefisiennya 0,4 kali gamma kali B kali N gamma. Sedangkan untuk pondasi lingkaran, pada suku yang pertama, koefisiennya 1,3 kali C kali NC, dan yang terakhir atau suku yang ketiga koefisiennya menjadi 0,3 kali gamma kali B kali N gamma. Nah, itu perbedaan rumus untuk menghitung pondasi memanjang, bujur sangkar, dan lingkaran terletak pada koefisiennya saja. Rumus umumnya masih sama ya. Baik, untuk pertemuan yang kedua materi saya cukupkan sekian. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang telah saya sediakan. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa post pertanyaan di MS Team. Minggu depan kita akan belajar mengenai daya dukung tanah akibat pengaruh muka air tanah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.